Halo teman-teman, balik lagi sama Kaum Mending. Sekarang saya mau berbagi cerita nih teman-teman. Jadi sekarang saya mau cerita, share-share tentang pengalaman saya punya kulkas. Oh iya, kulkas saya itu tipe Polytron Beleza. Beleza 3 PRM 21QS ya teman-teman. Jadi kemarin tuh saya lupa gitu, nggak nutup kulkas. Kondisinya pada saat itu 1 hari atau 2 hari terbuka kulkasnya dan kondisinya nggak dingin dua-duanya, atas ataupun bawah pintu dua ya. Eh, Terus saya coba tutup kembali, dan ternyata dalam waktu 2 hari atau 3 harian kulkas kembali normal teman-teman. Jadi istilahnya ditinggal selama 1 hari atau 2 hari, berarti bakal kembali normal di 2 harinya lagi teman-teman, seperti itu kalau kondisi saya. Jadi saya punya kasus satu yang seperti itu. Dan kasus kedua ini, saya pergi selama hampir 1 bulan teman-teman. Jadi saya itu waktu sebelum bulan puasa saya mudik ke kampung halaman teman-teman. Pulangnya lagi itu setelah seminggu setelah Lebaran teman-teman. Jadi kebayangkan itu kulkas kebuka dari sebelum puasa sampai seudah Lebaran. Jadi otomatis itu 1 bulanan lebih teman-teman, 1 bulan setengah mungkin si kulkas itu terbuka teman-teman. Gak kebayang gimana dalamnya teman-teman. Si freezer atas yang penuh dengan daging itu udah mulai membusuk, udah mulai ada lalat-lalat dan belatung lah teman-teman. Terus yang bawah juga kondisinya udah pada busuk-busuk lah teman-teman, kayak telur, terus kayak tomat dan segala macam, karena si kulkas itu udah nggak dingin semua teman-teman. Jadi udah terbuka semua selama 1 bulan setengah teman-teman. Dan saya mencoba lagi untuk membersihkan dan ya intinya menutup pintu kulkas kembali ya. Siapa tahu aja bisa kayak kasus pertama gitu, yang ditinggal sehari atau 2 hari kulkas kembali normal teman-teman. Dan setelah saya tutup dan ternyata hari ke-1 dan hari kedua dan seminggu, kulkas nggak ada perubahannya teman-teman. Ya nggak dingin gitu, bawah nggak dingin sama sekali, terus atas mungkin ada sedikit-sedikit dingin, tapi ya nggak, freezernya itu nggak dingin, nggak dingin banget gitu. Terus selama saya nungguin 1 minggu 2 minggu, nah kulkas tuh udah agak sedikit ada beku tapi nggak terlalu dingin teman-teman, freezer atas tuh. Kalau yang kulkas bawahnya itu nggak dingin sama sekali bahkan teman-teman. Jadi akhirnya saya mencoba untuk memberanikan diri untuk membongkar kulkasnya. Ya daripada beli baru kan 3 juta, 4 juta, 5 jutaan, mendingan ya kita coba utak-atik juga. Toh kalau menurut kita sih itu udah rusak ya. Tapi jangan menyerah dulu teman-teman. Kita harus coba dulu, kita harus harus coba utak-atik kulkasnya, bongkar sekalian gitu. Sebenarnya sih gue nggak terlalu paham tentang kulkas, gue nggak terlalu paham juga tentang elektronik segala macem. Tapi ya dengan modal nekat, dengan modal YouTube, kita lihat ya tutorial, mungkin ya nemu masalah yang sama, ya saya bakalan coba sekarang ke kulkas saya gitu teman-teman. Sama kayak temanya kaum mending, jadi daripada beli mending ya coba dulu, benerin dulu ya. Let's see apa yang bakal kita temuin. Udah kita bongkar teman-teman. Gimana kondisi kulkasnya nih, ini dia teman-teman. Nah ini kondisi kulkas Beleza, Polytron Beleza 3 yang 1 bulan setengah pintunya terbuka teman-teman. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, kalau untuk atasnya ini, kalau kita lihat, ini ada pembekuan es batu, teman-teman. Seharusnya sih nggak ada pembekuan es batu ya, teman-teman. Terus kondisi bawahnya ini kita lihat, ini di sini nggak ada dingin sama sekali, teman-teman. Hawa dinginnya nggak ada sama sekali tuh, teman-teman. Tuh lihat ini aja udah kotor gitu kan, kayak kotor kering gitu. Nah, ini menandakan kalau ini nggak ada udara dingin sama sekali, teman-teman. Ini ada pembekuan, teman-teman. Nih ada es batu ini. Seharusnya kalau kulkas yang bagus itu yang bener gitu ya, nggak ada pembekuan seperti ini, teman-teman.
Kondisi freezer atas sekarang adalah adanya pembekuan es batu teman-teman, dan walaupun ada pembekuan es batu ini tapi kulkas itu kurang dingin dan nggak bisa membekukan si barang-barang yang ada di dalamnya teman-teman. Jadi cuman dingin aja kayak kulkas yang bawah kalau normal teman-teman. Maka dari itu yuk kita preteli teman-teman. Nah, ini kan masih banyak es batu ya teman-teman. Jadi ini bakalan susah ngelepasnya teman-teman. Jadi lebih baiknya kita hilangin dulu es batunya teman-teman. Yang bongkahan-bongkahan es batu ini bakalan merekat ke dinding-dinding sih yang kita mau bongkar nanti teman-teman. Jadi bagusnya kita harus nyairin es batunya dulu ini teman-teman, dengan cara kita merebus air panas, pokoknya pakai air panas lah teman-teman. Diguyur-guyurin ke sisi-sisinya, ke tepi-tepinya, ke dinding-dindingnya supaya cepet cair es batunya teman-teman dan gampang untuk dicopot teman-teman. Oh iya, jangan lupa sama ngecek belakangnya teman-teman. Soalnya air-air yang tadi bakalan ngalir di sini nih teman-teman, bakalan keluar di sini. Jangan lupa untuk ngecek, kalau ini ngalir berarti bagus teman-teman. Jangan lupa untuk ditadahin teman-teman. Jangan sampai beleberan kayak gini. Saya lupa ngasih tahu. Nah, kalau udah pada cair semuanya teman-teman. Nah, untuk tahap pertama kita copotin dulu nih tempat es batu ini dengan cara melepaskan baut-baut yang ada di atas ini nih teman-teman. Tiap kulkas beda ya teman-teman. Ini nih harus dilepasin nih 3 ini teman-teman. Tapi sebenarnya kalau nggak dicopot juga sebenarnya bisa tinggal ditarik aja sih teman-teman. Kalau untuk yang Polytron ini, tapi nggak apa-apa lah, kita copot aja teman-teman bautnya. Nah, setelah tempat es batunya copot, giliran yang ini nih teman-teman yang ada stiker putihnya ini. Jangan lupa kita kletekin dulu stiker putihnya, nanti baru kita nemuin bautnya teman-teman buat dibuka. Nah, ini stikernya jangan dibuang teman-teman. Nanti kalau udah beres baru tempel lagi stikernya biar rapi. Nah, ini baru nih bautnya kelihatan nih. Baru kita buka teman-teman. Di sini bautnya cuma ada satu ya teman-teman. Cukup yang di sini aja. Nah, setelah bautnya copot, kita bedel istilahnya, kita apa ya, kita tarik di sebelah sini teman-teman dengan cara memasukkan benda yang tumpul ke lubang-lubang ini nih teman-teman untuk ditarik teman-teman. Kayaknya masih susah nih, kayaknya masih ada es batu teman-teman yang menempel ke dinding-dinding ini, jadi susah untuk ditarik tuh teman-teman. Kayaknya kita harus guyur lagi pakai air panas teman-teman. Jadi kita bawa dulu kulkasnya keluar ya teman-teman supaya nggak becek kayak tadi lagi. Nah, ini kita udah di luar nih teman-teman. Sambil nungguin yang tadinya mencair, kita bersih-bersihin dulu nih teman-teman pakai selang nih. Kita guyur-guyurin aja sambil dilap-lap. Nih kalau kita pegang di daerah sini nih. Nah, di sini tuh dingin teman-teman. Tandanya itu masih ada bongkahan es batu di dalamnya teman-teman. Jadi kita harus cairin dulu ini teman-teman. Nah, ini udah cair teman-teman. Dan kayaknya sekarang udah bisa dibuka nih teman-teman. Nah, coba kita lihat, kita buka ya. Nah. Oh, ternyata fan-nya juga ada es batunya teman-teman. Nah, tuh kan, lihat tuh kan, ada es batunya banyak teman-teman, tuh gede. Nah, kita harus hilangin ini nih teman-teman. Nah, ini adalah tepian-tepian yang tadi susah ya karena es batu, karena masih banyak es batunya teman-teman. Nah, ini adalah bagian yang buat ngatur suhu atas nih teman-teman. Nih, ini juga udah beku karena es batu yang gede banget, dan kita lihat ini fan-nya juga penuh sama es batu teman-teman. Nah, ini sisi-sisinya, terus ini lubang untuk aliran udara dingin ke bawah teman-teman, ke kulkas bawah nih teman-teman. Nah, sekarang kita lihat es batunya gede banget teman-teman. Ini jangan dipaksa ya teman-teman. Nah, ini putaran untuk ngatur suhunya teman-teman, suhu freezer. Nah, kita hilangin dulu es batu semuanya nih teman-teman. Nah, ini adalah untuk udara dingin turun ke bawah teman-teman, turun ke kulkas yang bawahnya teman-teman. Kalau ini tersumbat berarti ya nggak bakalan dingin teman-teman. Nah, fan-nya aja beku kayak begini teman-teman, gimana bisa lancar? Oh iya teman-teman, kalau nyabut yang tahap pertama itu, yang cover pertama itu jangan takut ya teman-teman. Soalnya di yang ini, yang di apa namanya, di putaran yang pengatur suhu freezer itu nggak ada kabel-kabel yang nyangkut ya teman-teman. Jadi jangan takut, itu cuma sistemnya cuman
kayak gini nih teman-teman, kayak airflow doang teman-teman. Jadi kalau diputer makin bukanya makin besar teman-teman, jadi jangan takut ada yang nyangkut atau apa teman-teman. Nah ini bisa kita lihat nih teman-teman, nggak ada kabel yang bakalan nyangkut di sini teman-teman. Jadi kalau mau ditarik ya tarik aja teman-teman. Itu cuman kayak volume buat airflow aja sih teman-teman. Nah yang tadi itu jangan dipaksa teman-teman, kita biarkan mencair kayak begini nih teman-teman. Kalau saya sih caranya pakai selang, pakai air gitu dikocorin gitu teman-teman, supaya sampai mencair gitu teman-teman. Jadi ya nggak dipaksa, jadi nggak ada yang rusak teman-teman. Nah sekarang kita tinggal buka kancingan-kancingan ini nih teman-teman. Jadi sistemnya kayak pengait gitu ya teman-teman. Kita tinggal congkel kayak begini nih. Nah ini di sini ada 4 titik ya teman-teman. Ada 6 titik ya teman-teman. 2 di kiri dan 2 lagi di kanan. Terus ada juga yang di atas 2 lagi. Nah kalau untuk yang di bawah ini nggak ada ya teman-teman. Jadi kayak sistemnya kayak ini doang, apa namanya, kayak nyantel doang. Kalau yang bawah itu nggak ngancing gitu, nggak nyelot kalau yang bawah. Nah sekarang kita coba tarik teman-teman, tapi yang ini pelan-pelan ya, soalnya di belakangnya ada kabel yang terhubung teman-teman. Jadi ya hati-hati, ini ada kabel di fan-nya ini. Jadi ya nggak langsung ditarik semuanya teman-teman, jadi pelan-pelan aja dulu. Duh ternyata tadi saya tarik susah teman-teman, jadi kita semprot-semprot dulu teman-teman di bagian sini-sininya nih. Ingat ini jangan dipaksa juga teman-teman, soalnya di belakangnya ada part-part yang sensitif teman-teman. Jadi kayak besi-besinya itu, terus ada kabel-kabelnya, takutnya si kabel-kabelnya sama besi-besinya itu beku teman-teman. Jadi kita harus cairin dulu. Kalau kita tarik langsung kan, kalau beku-beku gitu semuanya kecabut teman-teman. Jadi otomatis kita harus siram-siram dulu teman-teman. Tunggu cair dulu, wajib tunggu cair teman-teman. Jangan sampai ditarik langsung teman-teman. Nah sekarang udah cair nih teman-teman, kayaknya nih teman-teman. Nah sekarang kita buka teman-teman, coba. Tapi hati-hati ya teman-teman, hati-hati kita buka teman-teman. Satu ya. Nah ternyata tuh kan bener teman-teman, ada es batunya banyak banget. Nah ini kalau kita nggak hati-hati ini bakalan kecabut nih teman. Nah ini kabelnya nih teman-teman, kabel untuk ke fan-nya kita harus copot dulu teman-teman. Nah hati-hati nih teman-teman, jangan sampai kalau ditarik paksa kan takutnya dicabut juga. Nah kita sekarang lepasin di sini ya teman-teman nih, ditekan aja gini nih. Nah ini gini nih teman-teman. Nah ini nih, nah ininya ditekan nih teman-teman. Nah dari sini nih pakai jempol aja gitu. Nah kayak gitu teman-teman, baru tarik teman-teman gitu. Ini ininya yang ditekan nih. Nah ini ditekan pakai jempol. Nah awas jangan salah, soalnya agak susah juga kalau yang belum tahu. Nah sekarang kipasnya ini kita udah lepas teman-teman. Nih ternyata es batunya juga udah pada mencair teman-teman. Nah ternyata kipasnya juga lancar ya teman-teman. Kalau dari sini ya semoga-moga aja kipasnya nggak bermasalah teman-teman. Nah dari sini kita bisa lihat dalam-dalamannya teman-teman. Kita bisa lihat kalau ada yang bermasalah di spare partnya. Nah ini ada es batunya, kita keluarin dulu teman-teman. Ini yang ngalangin aliran udara ke bawah nih teman-teman. Jadi kita harus pastiin ini bersih ya teman-teman. Kalau perlu dirojok-rojok gitu. Nah jangan sampai ada yang nutupin ya, es batunya tebal banget teman-teman. Nah awas, hati-hati jangan sampai kecabut nih kabel-kabelnya gara-gara beku ini teman-teman. Tuh ininya agak bengkok-bengkok teman-teman. Nah, kita bisa rapiin lagi. Nah kita hilangin dulu ya es batunya teman-teman. Nah ntar ini kita kelihatan spare partnya. Nah di spare part ini kita cekin satu-satu nih. Nah kalau ada spare part yang ada gosong-gosong gitu, konslet gitu, ada yang berubah warna gitu, nah itu ketahuan tuh. Tapi pertama kita harus ngebersihin es batunya dulu teman-teman. Nah kita terus banjurin teman-teman sampai si es batunya semua cair ya. Nah kalau udah teman-teman, nah nih kelihatan semua kan si spare partnya ini. Nah kita gunting di kabel tisnya ini nih supaya bisa dicopot teman-teman. Nah tapi sebelumnya kita harus copotin kabel yang nyambung ini dulu ya, soket yang ini nih. Nah kita copot dengan cara yang sama teman-teman.
ditekan di tengahnya itu. Nah, baru kita gunting teman-teman kabel tisnya untuk bisa ngelihat spare partnya lebih lanjut nih. Apakah ada yang rusak nggak di spare partnya, kayak yang kebakar gitu teman-teman, kayak yang berubah warna gitu. Kita bisa lihat di sini, oh ini aman nih teman-teman, nggak ada tanda-tanda yang kebakar. Nah, kalau dilihat dari sini sih yang di part ini nggak ada yang kebakar ya teman-teman, nggak ada berubah warna. Terus di part yang nyangkut ke di soket-soketnya juga nggak ada yang gosong-gosong. Terus nah ini nih part yang buat nempel ke si besinya ini, harusnya di sini juga aman ya, nggak ada yang berubah warna nih. Nih nggak ada perubahan warna di soket-soket di part-part yang ini, berarti kayaknya sih bakalan aman teman-teman ya. Semoga aja nggak harus ada part-part yang diganti, jadi cuman kasusnya ya cuman mampet gara-gara es batu doang, sama mampet di saluran-salurannya doang teman-teman, jadi ya nggak bisa dingin. Nah, kalau ini juga sih ini sebenarnya soketnya ya ini nggak kebakar juga sih sebenarnya. Jadi secara keseluruhan di part-part ini kayaknya kelihatannya aman teman-teman. Maaf ya, saya nggak tahu jenis-jenis partnya, soalnya saya nggak tahu elektronik gitu. Jadi ya orang awam doang lah. Yang penting ini nggak kelihatan kebakar dan kayaknya aman. Saya bakalan pasang kembali teman-teman gitu, tanpa harus mengotak-atik semuanya teman-teman. Nah, sekarang saya mau ngecek ke bagian heaternya teman-teman. Ini di bawah sini ada heater teman-teman, yang buat manasin si es batunya teman-teman kalau ada terjadi pembekuan gitu. Semoga aja nggak putus si heaternya, asalkan itu nggak putus berarti aman teman-teman. Nah, cara bukanya itu kalau dilihat di atasan itu ada dua kancingan ya teman-teman, dua kiri dan dua kanan itu harus dibuka teman-teman, pakai kuku aja sih udah bisa, soalnya besinya juga nggak terlalu keras ya teman-teman. Nah, ini saya udah lepas penutup heaternya teman-teman. Sekarang kita tinggal ambil si heaternya teman-teman. Kita cek apakah putus atau enggak secara fisik ya teman-teman. Semoga aja sih si heaternya nggak ada putus ya teman-teman, atau kebakar ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat langsung, oh di sini nih. Nah, oh ini kayaknya nggak putus sih teman-teman. Kalau kita lihat-lihat nggak ada yang kebakar juga. Semoga aman ya teman-teman. Nah, ini baik-baik aja nih kayaknya nih. Aman. Oh, nggak ada yang kebakar, nggak atau gosong ya teman-teman. Terus si heaternya juga nggak putus ya teman-teman. Nuh, kita bisa lihat di sini nih. Nah, berarti kita nggak ada masalah sama heaternya ini. Kita taruh kembali teman-teman. Nah, sekarang kita pastiin saluran pembuangan airnya yang dari freezer itu aman teman-teman, nggak mampet, dengan cara kita rojok-rojok pakai selang atau enggak kabel kayak gini teman-teman. Dirojok aja terus sampai yakin kalau si pipa ini saluran pembuangan ini nggak ada yang menyumbat teman-teman. Pastiin ini nih. Nah, kita masukin terus kocok-kocok, kita kocok-kocok terus sampai pasti nggak ada yang nyumbat, dan air hangat yang kita tadi banjurin itu kerasa dari sini teman-teman. Nah teman-teman, nah tuh kelihatan kotoran yang kayak begini, walaupun sedikit juga ini berpengaruh teman-teman, entah itu semut, entah itu apa gitu yang menyumbat saluran tadi teman-teman. Nah, pastiin ya teman-teman, jangan lupa ini dibersihin nih. Nah, kita pastiin lagi ya teman-teman, kita kasih air lagi supaya jalurnya lancar, supaya saluran pembuangan tadi lancar, dan memastikan bahwa si air hangat yang ini keluar di pipa yang tadi teman-teman. Berarti nggak ada hambatan tandanya teman-teman. Nah, kita lihat sini nih, tuh keluar kan airnya. Nah, itu aman berarti teman-teman, sampai kayak gitu. Tuh lihat teman-teman, kotorannya sampai menggumpal kayak gini teman-teman. Nah, sudah dibersihin dan saluran aman, kita pasang kembali si heater ya teman-teman. Nih dengan cara menyangkutkan lagi seperti ini teman-teman, dibalikin lagi. Jangan, ini si besi ini jangan kita paksa dibengkokin ya teman-teman, pelan-pelan aja. Takutnya patah si pipanya. Nah, ini semua juga balikin lagi ke awal gitu.
dikuel-kuel lagi, digulung lagi kayak sedia kala yang tadi ya teman-teman. Kita tidak menemukan masalah di sini sih teman-teman. Nah, berhubung hari sudah mulai maghrib, udah mulai gelap, dan kita juga sudah selesai untuk merangkainya lagi, dan kita balikin lagi kipas ke sedia kala. Ya insya Allah aja ini jadi bener gitu istilahnya, cuman masalah di mampetnya tadi es batu dan saluran-saluran aja gitu teman-teman. Nah semoga juga si kipasnya juga nggak bermasalah nih teman-teman, kipasnya jalan ya. Ntar kita cek dulu. Nah ini sekarang saya udah bawa ke dalam lagi nih teman-teman kulkasnya biar dicolokin ke listrik. Kita mau ngecek, oh iya ininya ditutup ya. Saya buka dulu deh teman-teman biar ngelihat kipasnya teman-teman. Nah jalan apa enggaknya ya si part kipasnya ini nih. Nih kalau di sini sih udah lancar ya. Nah, coba kita tutup dulu dan kita colokkan ke stop kontak. Nah, ini. Aduh, susah. Nah, kita colokkan ke stop kontak ya, teman-teman. Setelah itu kita tunggu sebentar dan ngelihat respon di kulkasnya. Dan ini ada panas atau enggak di samping kiri kanan. Nah, kalau udah agak lumayan anget, ini biasanya freonnya berarti masih bagus ya teman-teman. Kalau anget gitu berarti nggak ada masalah di kompresor dan masalah di freon gitu. Jadi kita langsung buka dan ngelihat si kipasnya ya teman-teman, apakah jalan atau enggak. Tunggu dulu sebentar dan nah ternyata masih jalan teman-teman, nih muter nih teman-teman. Nah si kipasnya muter, alhamdulillah. Ternyata nggak harus ganti spare part kipasnya juga teman-teman ya. Jadi cuman modal keberanian untuk membongkar dan membersihkan kulkas dari kepingan es batu tadi teman-teman. Nah kita lihat ini oke ya, lancar ya. Nah untung lah. Sekarang kita tinggal pasangkan ininya teman-teman nih. Dan pastiin juga itu semuanya nggak ketutup dan semuanya aman. Oke. Nah sekarang kita cabut kembali dari stop kontak. Lalu nah kita lihat dulu kipasnya nih teman-teman ya, ada pergerakan. Nah ini melambat. Nah baru berhenti dah teman-teman. Nah sekarang kita tinggal pasang si covernya. Ini udah oke nih teman-teman. Kita tinggal pasang sekarang si covernya ini teman-teman. Pasang ke sedia kala pakai baut cuman satu ya teman-teman. Dan kita tekan-tekan di bagian ujung-ujung sebelah sininya secara merata ujung-ujung. Habis gitu udah deh kelar teman-teman. Nah ini udah saya bautin lagi, udah saya kasih stiker lagi, udah pasang kayak sedia kala. Dan sekarang kita tunggu responnya teman-teman. Kita colokin dan lihat apakah dingin, apakah udah bener ya teman-teman, dan gak ngegumpal lagi es batu. Nah kita tunggu teman-teman. Sekarang apakah berhasil? Saya juga nggak tahu. Ini untung-untungan aja. Semoga aja berhasil lah. Cuman mampet-mampet doang gitu teman-teman. Nggak ada spare part yang harus diganti. Apalagi modul-modul yang saya nggak ngerti yang di bagian sini nih teman-teman. Ya usahain jangan dulu ganti-ganti spare part. Jangan dulu beli-beli spare part. Kita bongkar dulu aja dan kita lihat apa kerusakannya. Syukur-syukur nggak ada yang harus diganti. Dan cuman butuh untuk dibersihkan saja teman-teman dari es batu yang tadi. Dan ini nih bawahnya nih kayaknya sih udah oke. Dan kita tes ya sekarang ya teman-teman ya, dengan menaruh si aqua ke dalam yang bawah, bagian bawah yang nggak dingin kemarin tuh. Yang kemarin kasusnya itu nggak dingin sama sekali ya teman-teman. Nah sekarang kita coba tunggu teman-teman, dingin nggak nih teman-teman. Nah sekarang kita dibuka lagi. Dan ini udah berapa menit dan ya ternyata dingin teman-teman. Nih ada embun-embunnya teman-teman. Si air mineralnya berarti menandakan ada udara yang masuk ke dalam sini teman-teman. Dan kita tunggu lagi ya selama selang seharian atau 2 harian. Dan supaya lebih optimal teman-teman, biasanya optimalnya setelah 1 atau 2 hari nih teman-teman, baru itu dingin normal lagi teman-teman. Wih dingin nih teman-teman. Ada udara sih, saya ngerasa di sini ada udara masuk, dingin. Nah jadi nggak harus ganti spare part ya teman-teman. Ternyata dengan cuman ngebersihin doang kulkas dari
bongkahan-bongkahan es tadi sama saluran-saluran yang tadi itu, dan kulkas sekarang udah kembali normal nih kayaknya nih. Kita tunggu besok ya teman-teman. Nah, yang atas juga nih kayaknya nih udah ada udara dingin dan ada dengung kipasnya itu udah kembali normal nih teman-teman. Tuh, dingin. Nah, dengar nggak teman-teman tuh ada suaranya kan? Nah, ini udah ngerasa dingin nih saya juga di sini nih. Nah, ini juga dingin semuanya. Tapi kering teman-teman. Nah, itu menandakan kulkas yang normal. Bagus teman-teman. Mantap. Kita tunggu besok ya teman-teman. Kita tunggu besok supaya lebih optimal teman-teman. Nah, kalau kita pegang di sebelah sini di samping-samping kulkas ini akan terasa panas, menandakan bahwa ini bekerja dengan baik teman-teman. Nih panas seperti ini. Sekarang kita tunggu besok teman-teman biar tambah optimal. Nah, sekarang udah besoknya teman-teman nih. Kita lihat nih. Ternyata udah dingin teman-teman. Kita bisa lihat dari uap-uap dingin yang ada di sini teman-teman di kaca nih. Tuh, ternyata kita nggak harus beli spare part dulu ya teman-teman. Jadi butuh untuk dibersihkan saja sih teman-teman. Ini untuk kasus kulkas 2 pintu yang kebuka selama berhari-hari teman-teman. Kalau nggak dingin gini nih cara nanganinnya teman-teman. Ya udah deh, semoga ilmu ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman untuk mendukung channel ini supaya maju terus teman-teman. Terima kasih teman-teman.